Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Nuwun sewu para sesepuh, hati sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Ayu, teman sahabat saudara kita manapun kalian berada. Saya lagi kerawan saudaraku, sesepuhku, Kang Masku yang membangun rumah saya. Yang membangun rumah saya total itu. Pertama Mas Sugeng, terus disempurnakan sama beliau. Jadi yang pertama membangun total Pak Sugeng, disempurnakan, dirapikan sama Pak Wardi namanya. Nah, kebetulan beliau itu juga senang spiritual gitu, senang spiritual. Makanya ini menurut saya kode alam yang bangun rumah saya datang. Berarti kedatangan ini akan membangun lahir batin kita juga gitu. Nah, dengan adanya itu saya itu penasaran ilmunya beliau karena dia juga sering talqin ke Abah Uci juga ya. Talqin ke Abah Uci. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus saya penasaran ilmunya beliau. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan senang ke Allah itu. Senang ke Allah itu. Awalnya belajar senang spiritual, belajar senang ke Allah awalnya seperti apa, Pak? Awalnya senang ke Allah itu ya kita ini hidup malang melintang ke sana kemari gitu kan. Setelah kita raba-raba, kita minta syariat ya bagus ya. Awalnya minta syariat ke kiai ini, minta syariat ke kiai ini, terus yang namanya paranormal didatangi. Ternyata itu nol. Kalau kita minta itu nol ya? Nol, minta ke sana. Ya ternyata setelah kita pelajari, ya alhamdulillah kita pernah ketemu sama Abuya, dikasih wejangan, ya alhamdulillah kita menuju ke Allah, semuanya juga Allah. Ternyata dalam tauhid yang sering kita dibahas itu kan, dari wudhu sampai yang 50 tauhid, 50 akhlak gitu, ya ketemunya ke Allah gitu. Jadi kalau kita udah paham, ya ternyata yang lebih manfaat, lebih berguna itu ya hanya Allah lah. Hanya Allah. Tapi awalnya kan dari berguru, ibaratnya Iya. berguru minta syariat. Ini akhirnya kosong itu nggak terbukti ya? Enggak terbukti. Tapi diri kita masih penasaran, masih masalah tuh gitu. Iya, masih masalah. Kemudian ketemu Abuya itu, Abuya siapa? Abuya Abah Uci Turutusi Cilongok. Oh, Abuya Abah Uci yang Cilongok ya. Sama beliau Dikasih wejangan, diberi talqin, gitu. Kita ijazah talqin, alhamdulillah kita pelajari. Setelah kita pelajari yang 7 latifah itu, ya kita nyambung. Cuman dasarnya tauhid itu tauhid. Alhamdulillah. Di situ berarti setelah kita ke sana itu diajak ngobrol, dikasih wejangan ya? Iya, dikasih wejangan. Tapi terus di situ juga diajarin zikir tadi, zikir. Diajarin dikir. Diajarin dikir. Yang namanya talqin itu buat kita di dunia, nanti setelah kita di dunia perjalanan pindah. Kita pindah ke sana, jadi ya itulah yang kita perluin. Cuman kalau yang masalah 7 latifah dan sebagainya itu nggak bisa dijelasin. Kalau yang itu belum bisa ya. Masih rahasia. Rahasia itu. Karena itu yang rahasia, yang intinya berzikir ke Allah ya. Iya. Ya, ingat Allah itu yang bisa diumum ya. Iya. Dan setelah dengan sering ke Abah Uci itu ada perbaikan diri keluarga atau seperti apa? Alhamdulillah bos. Setelah kita ke sono, perbaikannya yang tadinya kita sama orang selalu kurang bagus, sekarang ya alhamdulillah gitu. Ternyata Allah ini ngutus ini buat apa? Buat ujian kita. Kalau ketemu orang nakal, orang jahat, kita bisa menghadapi itu. Bisa menghadapi, menyikapi. bisa menyikapi dengan cara ya itu caranya Allah lah yang digerakkan kita sama Allah. Setelah menghadapi yang nggak suka itu caranya Allah untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Untuk bisa kita menyikapi itu ya. Menyikapi ya alhamdulillah. Tapi itu terus perbaikannya semakin kesini ketemu semuanya. Alhamdulillah. Semakin kesini semakin ketemu. Ya contoh soal sekarang aja gitu. Ya Allah, perjalanan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya pingin ketemu nih siapa ya, alhamdulillah ketemu sama. Oh berarti
setelah jenengan bisa bahasanya merasakan ke Allah kan, Iya. saya udah tahulah cara ke Allah tuh. Iya. Itu teman, sahabat, saudara juga banyak yang ke jenengan. Jadi istilahnya ada magnet, ada tarikan gitu. Jadi terus kita bisa diberkati Allah itu bisa mencerahi orang lain gantian ya. Iya, bisa memejang orang lain gantian ya. Kasih wejangan sama orang lain. Oh ini begini, atau kalau ini begini, antara ini sih gitulah. Alhamdulillah. Oh begitu ya perjalanannya gitu. Iya. Sampai sekarang terus membuktikan seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya, apa namanya? Semua permasalahan ini bagus ya. Setelah saya rasa-rasa semua permasalahan itu kalau kita pelajari ya, ini sih intinya mah ya. Intinya pikiran, lisan ya. 3 perkara aja. Hati, lisan, pikiran tuh disatuin. Oh, pikiran, lisan, hati yang di masalah itu ya. Oh gitu ya? Iya. Oh, saya biasanya membahas pikiran sama hati, ternyata ada satu lisan lagi. Satu lisan. Iya, iya. Kalau di sini salah, pasti di sini nih Gitu. suka goyang. Akhirnya di sininya udah ntar buyar lagi. Ternyata setelah di sini disatuin, tek, ya udah. Oh, enak, gitu. jadinya enak. Jadi teman sahabat saudaraku, Insya ternyata Allah. 3 hal yang perlu kita ingat ya. Antara pikiran, ucapan, dan hati itu harus selaras ya. Selaras satu. Makanya kan kalau dulu saya pernah di sekolah itu ada rumus apa namanya tuh, rumus 3, 6, 9 itu tuh. Apa itu? Kan. Itu katanya punya rahasia itu ya. 369. Nah, 3, angka 3, angka 6, angka 9 itu punya rahasia. Rahasianya apa? Hitung aja, coba aja dihitung, ntar ketemulah kita sambungin 3, angka 3 ke diri kita aja, berarti 1 pikiran, 2 lisan, 3 hati kan, 3 Ya, 3-nya. ntar nyambungnya ke 6. Mana? 6. Terus di sini 1, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau udah di sini sih nyambungnya 9, berarti Wali Songo 9. Wali 9 gitu. Yang 89-nya ya. Iya. Kalau yang 6-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya. Jadi kita harus itulah, harus apa namanya? Harus ngerasa, harus ngejaga ya Bu ya. Ya, berarti itu lewatnya meditasi tuh. Meditasi ya. Meditasi ya. Dari sering-sering meditasi ya. Jadi sering meditasi, serah diri. Kata Pak Agus itu kan dinolin nih. Saya belajar dari Pak Agus nih, dinolin. Ternyata nolin ini 1, 2, 3. Ya itu. Isinya Allah. Isinya Allah. Itu alhamdulillah lah, masya Allah luar biasa. Jadi kehidupan banyak yang nggak disangka-sangka itu. Iya, nggak disangka. Banyak yang nggak tapi terjadi terus gitu ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah. Alhamdulillah aja ya. Nambah sadar. Terus saudara semakin banyak. Terus semakin banyak ya. Alhamdulillah sih, yang dari Jawa juga kadang-kadang itu teman-teman gitu suka sharing, dia juga suka ngasih masukan. Alhamdulillah sih Bos ya. Jadi sebenarnya sesuai yang kita inginkan itu Allah menjawab semua ya. Menjawab. Apapun yang kita inginkan dijawab Allah semua gitu ya, dalam hidup ini. Iya. Nanti kembaliannya ke dalam diri masing-masing. Ya udah, saya udah menikmati hidup ini, udah menemukan hidup ini, nggak penasaran. Nggak penasaran. Berarti orang yang kayak jenengan itu nggak penasaran masalah agama apapun, ajaran apapun, udah nggak penasaran. Nggak penasaran. Oh, intinya sama aja gitu. Sama aja. Kalau agama itu nama agama kan. Iya. Agama baju jalan. Agama itu nama. Kalau masalah ke Allah itu keyakinan satu. Cuma satu aja ya Allah. Sesuai dengan dalilnya itu apa namanya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang mendawamkan bacaan Al-Ikhlas 100.000, maka itu udah termasuk atakoh kubro kan gitu. Jadi itu ya itu. Ternyata setelah kita pelajari wejangan dari Cilongok itu ya alhamdulillah lah. Bukannya dihafalin tuh, yang dari Cilongok bukan dihafalin bagus. Dipraktekin sama kita. Dipraktekin. Iya, dipraktekin. Kata orang mah dijalanin lah gitu. Ditorikohkan ya. Perjalanin. Kalau bahasa itu kita masih jauh boro-boro ya Gus ya. Tapi setelah saya alami itu ya ternyata apa yang kita mau Allah itu menjawab. Terus kalau misalkan dalam proses itu masih ada belum pas ke situ, ya berarti perjalanan kita masih salah. Iya. Kalau perjalanan kita belum pas, belum kejawab,
belum terbukti, berarti masih ada yang salah masih ada dalam sana, diri kita. dalam diri kita. Itu poinnya itu ya. Poinnya itu. Jadi apapun yang kita jalani kok belum terbukti, Iya. belum pas, berarti masih masalah atau salah dalam diri kita. Iya itu benar. Jadi introspeksi diri akhirnya. Nah, ada koreksi diri. Jadi itu yang penting pribadi saya nih, untuk pribadi saya Pak Gus nih. Jangan ngelihat yang lain tapi lihat di diri kita. Kalau pengen tahu ke Allah ya lihat aja di diri kita nih. Kalau pengen tahu ke Allah, jangan lihat ke orang lain. Tapi lihatlah dirimu. Lihatlah diri kita. Sesuai kata Pak Agus, barang siapa menemukan dirinya sendiri maka akan menemukan Allah. Siapa yang kenal dirinya kenal. Itu sesuai itu. Kalau itu emang benar. Itu. Berarti karena ke Allah itu nggak bisa melewati orang lain. Nggak bisa nitip. Nggak bisa nitip orang lain ke Allah itu, saudaraku. Jadi harus benar-benar diingat bahwa ke Allah itu nggak bisa nitip orang lain, tapi harus lewati dirinya. Lewati pembuktian dari dirinya. Cuman memang karena pelajaran itu ada yang awam, ada yang di atas awam, ada yang syariat, tarekat dan hakikat makrifat itu beda-beda. Dan pemikiran orang juga beda-beda penerimaannya kan. Ada yang kuat, ada yang belum dan seterusnya. Itu tergantung pembelajaran dan wadahnya dalam dirinya. Tapi intinya harus selalu belajar ya. Harus selalu belajar. Pokoknya kalau belum nyampe kita harus buktikan. Jadi kayak seperti ini aja ya. Apa namanya? Allah sifat wujud gitu. Kata Allah, Allahul-ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma kan gitu kan. Kata saya kan dipikirin saya bagaimana ya. Saya masuk di proyek ternyata begini. Berarti Allah itu udah tajali nih ke satu perkara gitu. Jadi ya itulah. Tajali itu seperti apa kalau dijelasin? Kalau tajali itu berarti kayak begini aja nih. Kopi, yang namanya kopi berarti ada gula tuh. Kalau belum masuk ke gelas, berarti belum bisa diminum sama kita kan. Nempel. Berarti kalau belum bersama Allah, kalau bahasa Jawanya manunggaling kauluan Gusti itu ya. Iya itu. Itu ya masih jauh kan. Masih jauh. Cuman bedanya zat kopi dengan zatnya gula itu beda. Allah Maha Suci, kita kotor. Tapi manunggalnya tadi, manunggalnya rasa. Tapi yang kalau udah nyampe seperti saat ini juga kayak Pak Wardi masih belajar apa merasa cukup atau gimana? Masih belajar Pak Gus. Terus belajar terus juga. Belajar soalnya apa namanya sesuai ujangan Kang Jeng Rasul itu kan. Yang namanya umur itu setiap hari kan berkurang, tapi dosa setiap detik, setiap waktu itu kan bertambah gitu. Oh, yang jadi hidup itu yang berkurang itu umur ya? Umur. Tapi yang bertambah dosa? Dosa. Ini menarik sekali saudaraku. Jadi setiap hari hati-hati ya. Umur kita itu berkurang. Tapi dosa kita yang tambah. Udah pasti itu ya. Udah pasti. Udah pasti ya hukumnya ya. Udah pasti. Hukumnya udah pasti. Karena manusia tempat salah dan dosa itu ya. Iya. Udah jelas itu, udah jelas. Itu berlaku siapapun orang ya. Siapapun orang itu, entah itu orang Hindu, orang Buddha, Kristen, apalagi kita Islam, udah jelas. Rasain aja sama kita lah. Sama kita. Oh, dirasakan gitu ya. Bisa dirasakan lah. Umur kita kurang, dosa kita tambah. Sekarang misalkan kita umur 30 tahun, masih bagus, masih usia panjang, kemauan tinggi. Setelah kesini kan kulit udah beda, rambut udah agak putih gitu kan, udah kurang nggak bakal lama lagi. Tapi setiap tingkah, setiap waktu kita dosa ngurangin. Contohnya apa? Melihat misalkan orang pakai mobil bagus misalnya, terus mewah. Itu ini di sini nih. Ini. Kalau kita masih ada iri dosa ya. Tapi kalau kita ikut bunga enggak apa-apa. Alhamdulillah. Wah, kalau misalkan alhamdulillah kita senang punya tetangga, udah punya ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang seperti mobil dipakai jalan buat ke Allah. Itu ya yang bagus ya. Yang bagus. Tapi kalau ada iri udah dosa. Udah dosa di sini. Udah ngurangan kita, ngedrop lah. Jadi intinya jangan pernah ngurusin orang ya. Iya, jangan pernah ngurusin orang. Tapi kalau membantu orang iya, tapi kalau ngurusin yang usil, jangan usil urusan orang lain. Jangan usil urusan orang lain. Intinya itu ya. Kalau kita mah harus bisa membantu orang lain supaya ada perubahan dari tadinya di bawah harus naik.
dari tadinya nggak tahu kasih tahu. Itu kan tugas khalifah itu kan begitu, khalifah di muka bumi kan begitu. Itu yang saya alami, bagus, alhamdulillah lah, masya Allah. Tapi dalam rangka pembuktian semua ya, intinya membuktikan ya, Ya, membuktikan apa yang pernah kita pelajari. Yang kita pelajari itu harus dibuktikan, jangan hanya katanya. Kalau katanya ntar kita yang mubeng ntar. Tapi kayak Abah Syar'i, Abah yang Mutahdi udah pernah main juga. Alhamdulillah ke Abah Mutahdi mah baru kita silaturahmi maju dulu gitu, silaturahmi. Terus ya udah silaturahmi, ya insya Allah suatu saat ingin ada wejangannya. Untuk apa kita hidup gitu. Terus tujuannya kita kemana kan gitu, supaya hati itu merasa tenang. Semuanya Allah itu menjawab dari situ. Termasuk ke Abuya Syari juga pernah main. Ke Abuya Syari belum pernah ke Abuya Syari. Tapi tahu dari Facebook atau dari ini ya, dari gambar-gambar aja ya. Oh, kalau itu mah tahu, cuman kalau sejarah langsung ketemu belum ya? Langsung ketemu belum, cuman sejarahnya sih Misalnya tahu dari cita-cita dari orang teman. tua gitu, dari orang tua Abuya Syari ini begini. Dari orang tua ya. Karena beliau termasuk tokoh Banten ya. Jadi Abuya Syari itu termasuk ya pakunya Banten gitu. Yang sering diceritain sama orang-orang primitif zaman dulu gitu. Yang akan yang bisa membasmi, ya itulah Abuya. Di tiga Abuya itu termasuk paku Banten, ulama besar. Ulama besar yang masih dihormati lah gitu. Masih diperhitungkan lah. Diperhitungkan Masyarakat ya. Masyarakat. Kalau orang Banten sih orang Banten. Orang Banten ya. Terusnya orang Banten itu termasuk Banten Kidul, sono daerah sono Abuya Syari itu ya itulah, dia itu seorang orang-orang pilihan gitu. Katanya umurnya 150 tahun ya, udah 150 tahun. Kira-kira begitu sih. Gitu ya. Kalau saya baca itu beliau umurnya 150-an. Sekitar segitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Beliau termasuk orang dulu asli ya. Dia orang dulu asli, orang Banten asli, Ciomas. Ya cuman ya itu ya kalau bahasa Karuhun mah, bahasa Karuhun itu dia itu titisan ya itu yang akan menjaga keislaman di Banten gitu. Gitu ya. Iya, kalau ada serangan-serangan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab, gitu, dialah yang akan terjun. Itu kalau cerita mah bagus ya. Kalau biasa cuman ya kalau saya masih ngikutin ini aja, gerakan hati. Suatu saat kalau misalkan kita harus ketemu sama Abuya Syari, kalau Allah menjodohkan ya ketemu. Ikutin gerakan hati sama hati. Nunggu gerakannya Allah juga ya gitu. Gerakan Allah ya. Soalnya kalau saya mah keyakinan saya begitu sih. Kalau saya ini kan diatur sama yang kuasa, sama Allah gitu. Kalau misalkan saya harus ketemu ini, ya Allah itu ya nuntun aja. Ada aja jalan keluarnya. Ada aja jalan. Kalau Allah itu mempertemukan saya dengan beliau, ketemu. Iya. Kalau belum ya belum, Allah belum menghendaki gitu ya. Belum menghendaki. Selalu disikapi itu ya. Iya, disikapi. Apapun disikapi itu ya. Itu. Ada dari sikap semua pertemuan itu yang menemukan Allah gitu. Yang menemukan Allah. Cuman Allah itu tergantung kita gitu. Kok Allah tergantung kita maksudnya? Kita pingin ke Allah enggak gitu. Kalau pingin ke Allah berarti kita harus berusaha lah. Oh iya. Kita mau ke Allah enggak gitu? Nah, kita mau ke Allah enggak? Kita kan tergantung Allah. Iya kita tergantung. Tapi kitanya mau ke Allah enggak? Oh iya. Jadi Allah nggak tergantung kita. Kok bisa? Ya kamu mau ke Allah enggak? Iya. Sekarang ini kamu makan. Kan makan itu tergantung Allah nih. Kalau kamu nggak makan berarti Allah nggak nyampe. Jadi Allah itu tergantung kita ya. Tergantung kita. Tapi maunya kitanya Allah. mau ke Allah enggak? Enggak. Iya. Ya gitu. Iya. Kita ini tergantung Allah itu tergantung kita. Allah itu sisanya tergantung kita. Loh kok bisa? Nah kitanya mau nggak ke Allah? Iya gitu. Kalau kita nggak mau kalah ya Allah nggak tergantung nggak ke kita. Nggak mau ke kita. Sekarang nggak jauh-jauh. Seperti sombong ya berarti ya. Sombong. Ini aja yang secara gamblangnya gampang lah. Caranya. Secara gamblangnya gini aja.
Allah itu tergantung kita. Allah mah diatur sama kita nih. Cuman Allah ngatur kita, kan gitu bahasanya. Sebenarnya kita yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita gitu? Itu dulu. Iya. Terus sekarang logikanya begini. Kalau kita pingin deket ke Allah, berarti kita harus ngedeketin Allah. Allah akan dekat. Tapi kalau kita pingin deket ke Allah ngejauhin, ya jauh lah. Kalau kita pengen ngatur Allah, kitanya deket Allah. Deket ke Allah. Berarti nanti Allah ngatur kita. Ngatur kita. Berarti gerakan kita gerakan Allah. Kita gerakan Allah. Kitanya yang ngatur Allah. Ini masih agak rumit ini. Kita yang ngatur Allah, kemudian Allah yang ngatur kita. Ngatur kita ya. Kita ngatur Allah, kita ngatur Allah kan. Allah mah tergantung kita. Allah diatur sama kita. Kok bisa? Sekarang begini kalau nggak bisa. Kalau kita ngatur Allah, sekarang kalau orang maksiat nih, berarti segala sesuatu kan dari Allah asalnya. Masa Allah suruh maksiat no orang, suruh zina orang? Karena Allah mah enggak ini, cuman perbuatan kamu jelek, itu nggak boleh kata Allah. Aku nggak senang sama dia, yang senang kamu itu berbuat baik kan gitu. Nah sekarang kita berbuat jelek, apa itu Allah yang ngatur, apa kita yang ngatur? Kalau kita berbuat jelek itu? Berarti kita yang ngatur. Allah tergantung kita kan. Setelah kita berbuat kebaikan nih, kan kita diatur nih, ngatur Allah. Setelah kita berbuat baik, nah tinggal Allah ngatur kita. Kebaikanmu nih saya kasih kebaikan juga. Kejelekanmu nih saya kasih juga kejelekan itu. Itu harus perlu pemikiran yang lama dan jadi teliti ini. Jadi kita yang ngatur Allah, Allah yang ngatur kita. Ini perlu pemikiran jadi teliti, pelan-pelan diresapi, direnungi sampai menemukan benar kan gitu. Kita yang ngatur Allah. Allah udah bikin ketentuan, kemudian kita yang ngatur Allah. Kalau kita berbuat jahat, Allah kasih. Kalau kita berbuat baik, juga Allah kasih. Oh iya. Kita yang ngatur aturannya Allah. Iya kan. Sekarang ini udah jelas. Semua udah paham cuman supaya kita berpikir ke Allahnya itu kan benar-benar gitu kan. Kalau bahasa wali mah kita nggak bisa bagus ya. Ya bahasa kita aja lah, bahasa kita supaya agak gampang dicerna. Gampang dicerna. Jadi gitu. Kalau misalkan kita pengen pinter, berarti kita harus sekolah. Kalau udah sekolah, ya berarti guru nilai gitu aja. Itu berarti Allah diatur sama kita. Setelah kita, Allah yang ngatur kita. Bahasanya sama aja sih baru. Sama aja kalau kita ke Allah, terus kan kita dikir ke Allah. Yang 3 itu dikir, yang 4 kita itu dikir, yang 7 dikir, yang 6 dikir. Itu kan kita berusaha mendekatkan diri ke Sang Holik gitu. Setelah kita merasa dekat, berarti Sang Holik juga dekat gitu. Iya. Sama aja. Iya. Kita yang ngatur Allah. Iya. Kita yang ngatur Allah itu seperti itu. Kalau kita dekat, nanti Allah mendekat. Iya. Kita yang ngatur Allah. baru sedikit memahami. Kita ini sebenarnya ngatur Allah. Lah kok enggak? Kok iya? Ya udah, kamu belajar ilmunya Allah. Nanti Allah akan mendekat. Kamu akan dekat dengan Allah dan Allah akan mendekat. Engkau akan dikasih anugerah, bukan dikasih kebahagiaan, kemuliaan. Berarti kan sampai ngatur Allah. Luar biasa Pak Wadi, terima kasih sudah 30 menit ya. Semoga ada manfaatnya untuk orang banyak. Amin. Teman sahabat saudara menonton penyiaran beradab, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau ngobrol ringan atau sharing. Karena beliau ini saya kenang sepanjang masa karena yang bangun rumah saya beliau. Yang di rumah saya dibentuk musola, rumah saya dibentuk aneh-aneh itu dari beliau ini. Karakter seninya tinggi, saya orang seni, beliau juga orang seni. Selagi tidak ada salah minta maaf.
Atau ada barangkali ada yang pesan ke masyarakat? Ya itu aja lah. Hmm. Kalau pesen ke semua orang mah ya nggak usah jauh-jauh lah. Santri udah banyak, Hmm. ustadz udah banyak, kiai udah banyak, Hmm. ustadz udah banyak. Hmm. Cuman yang mikirin diri kita sendiri itu belum banyak yang mikirin diri kita sendiri. Ya pikirin aja dulu kita diri sendiri. Iya. Iya gitu aja. Mohon maaf lah. Mohon maaf. Luar biasa, nggih. Alhamdulillah. Jadi larinya setelah ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Yang mikirin diri kita siapa? Itu yang harus diperdalam. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.